Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kelas PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang dimana kali ini kita akan membahas tentang kejujuran, yaitu di bab 3 dengan judul mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan coba jelaskan apa tujuan pembelajaran dari materi kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu meyakini bahwa jujur adalah ajaran pokok agama. Yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, yang keempat, peserta didik mampu menyajikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Oke, kita coba masuk ke dalam materi. Ini adalah outline pembahasan yang akan kita bahas pada PPT kita pada pertemuan kali ini. Yang pertama ada pendahuluan. Yang kedua ada makna kejujuran. Yang ketiga ada pembagian sifat jujur. Yang keempat ada contoh bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW. Dan yang kelima ada dalil tentang kejujuran. Oke, yang pertama pendahuluan. Berbagai cara dilakukan oleh sebagian orang untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan hidupnya. Ada yang melakukannya dengan memotivasi diri dengan bekerja keras dan menaati aturan yang ada. Tentu hal tersebut merupakan cara-cara yang memang seharusnya ditempuh. Akan tetapi, tidak sedikit orang yang menempuh cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, baik hukum agama maupun peraturan yang berlaku yang dibuat oleh pemerintah. Mereka jauh dari nilai-nilai kejujuran. Bagi mereka, cara apapun boleh, yang penting tujuannya tercapai. Yang kedua ada memahami makna kejujuran. Nah, dalam bahasa Arab, kata jujur semakna dengan as-sidku atau siddiq, yang berarti benar, nyata, atau berkata benar. Lawan kata ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arab al-kazibu. Secara istilah, jujur atau as-sidku bermakna 1. Kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. 2. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. 3. Ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang terakhir atau keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri oleh kedustaan. Ini adalah beberapa pembagian sifat jujur. Yang pertama adalah jujur dalam niat atau berkehendak. 2. Ada jujur dalam perkataan atau lisan. Dan yang ketiga ada jujur dalam perbuatan atau amaliyah. Pembagian sifat jujur ini didefinisikan sebagai kejujuran merupakan fondasi atas tegaknya suatu nilai-nilai kebenaran. Karena jujur identik dengan kebenaran. Orang yang beriman, perkataannya harus sesuai dengan perbuatannya, karena sangat berdosa besar bagi orang-orang yang tidak mampu menyesuaikan perkataannya dengan perbuatan, atau berbeda apa yang di lidah dan apa yang diperbuat. Dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita mengucapkan sesuatu yang tidak disertai dengan perbuatannya. Perilaku jujur dapat menghantarkan pelakunya menuju kesuksesan dunia dan akhirat. Bahkan, sifat jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Artinya, orang-orang yang selalu istiqomah atau konsisten mempertahankan kejujuran, sesungguhnya ia telah memiliki separuh dari sifat kenabian. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW berhasil dalam membangun masyarakat Islam adalah karena sifat-sifat dan akhlaknya yang sangat terpuji. Salah satu sifatnya yang menonjol adalah kejujurannya sejak masa kecil sampai akhir hayatnya, sehingga ia mendapat gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Kejujuran akan mengantarkan seseorang mendapatkan cinta kasih dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejujuran sebagai sumber keberhasilan, kebahagiaan, serta ketentraman harus dimiliki oleh setiap muslim. Bahkan, seorang muslim wajib pula menanamkan nilai kejujuran tersebut kepada anak-anaknya sejak dini, hingga pada akhirnya mereka menjadi generasi yang meraih sukses dalam mengarungi kehidupan. Nah, ini adalah bukti contoh kejujuran Nabi Muhammad SAW. Contoh bukti kejujuran Nabi Muhammad SAW dibuktikan pada saat beliau berdiri di atas
bukit dan memanggil kaum Quraisy dengan memberikan sebuah berita yang akan disampaikan. Dan kaum Quraisy pun berdatangan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu sedang berdiri di atas bukit. Setelah berkumpul, beliau tersenyum dan bersabda, "Saudara-saudaraku, jika aku memberi kabar kepadamu, jika di balik bukit ini ada musuh yang sudah siaga, hendak menyerang kalian, apakah kalian semua percaya?" Tanpa ragu semuanya menjawab mantap, "Percaya." Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Mengapa kalian langsung percaya tanpa membuktikannya terlebih dahulu?" Tanpa ragu-ragu, orang-orang yang hadir di sana kembali menjawab mantap, "Engkau sekalipun tidak pernah berbohong, wahai Al-Amin. Engkau adalah manusia yang paling jujur yang kami kenal." Dari kisah tersebut, kita mampu mengambil kesimpulan bahwasannya orang yang sudah dipercaya, sekalipun omongannya atau perkataannya belum dibuktikan, namun sudah memberikan dampak percaya oleh orang-orang yang mendengarnya. Sebagai salah satu contohnya adalah Nabi Muhammad SAW ketika memberitahukan bahwasannya ada musuh di belakang bukit tempat ia berdiri ini kepada kaum Quraisy. Seketika kaum Quraisy pun langsung menjawab bahwasannya mereka percaya dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Ini membuktikan bahwasannya kejujuran merupakan satu modal penting untuk kita agar mampu mengarungi kehidupan yang sukses di dunia maupun di akhirat. Dalil tentang kejujuran dalam Al-Quran dan hadis ada di Quran surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qis wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Lalu ada juga dalil tentang kejujuran dalam Al-Quran di Quran surat At-Taubah ayat 119 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shadiqin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, kandungan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 ini menurut Ibnu Katsir, maksud ayat di atas adalah agar orang-orang yang beriman menjadi penegak kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia atau karena mencari popularitas. Mereka dapat menjadi saksi dengan adil dan tidak curang. Jangan pula kebencian kepada satu kaum menjadikan kalian berbuat tidak adil terhadap mereka. Terapkanlah keadilan itu kepada setiap orang, baik teman ataupun musuh, karena sesungguhnya perbuatan adil menghantarkan pelakunya atau pelakunya memperoleh derajat takwa. Kandungan dalam Quran surat At-Taubah ayat 119 yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan seruannya dan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman kepadanya dan Rasulnya. Mereka diharapkan tetap dalam ketakwaan serta mengharapkan ridhonya dengan cara menunaikan segala kewajiban yang telah ditetapkannya dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukannya. Dan hendaklah senantiasa bersama orang-orang yang benar dan jujur, mengikuti ketakwaan, kebenaran dan kejujuran mereka. Lalu kemudian ada juga dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur, karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta, karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu kepada neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta." Hadis riwayat Muslim. Nah, kandungan dalam hadis tersebut adalah dalam sebuah hadis panjang yang berasal dari Syihab diceritakan bahwa ketika Rasulullah SAW akan melakukan ghazwah atau penyerangan ke Tabuk untuk menyerang tentara Romawi dan
orang-orang Kristen di Syam, salah seorang sahabat yang bernama Ka'ab bin Malik mangkir dari pasukan perang. Ka'ab menceritakan bahwa mangkirnya ia dari peperangan tersebut bukan karena sakit ataupun ada satu masalah tertentu. Menurutnya, hari itu justru ia sedang dalam kondisi prima dan lebih prima dari hari-hari sebelumnya. Tapi entah mengapa ia merasa enggan untuk bergabung bersama pasukan Rasulullah SAW. Sampai akhirnya ia ditinggalkan oleh pasukan Rasulullah SAW. Sekembalinya pasukan Rasulullah SAW ke Madinah, ia pun bergegas menemui Rasulullah SAW dan berkata jujur tentang apa yang ia lakukan. Akibatnya Rasul menjadi murka. Begitu pula sahabat-sahabat lainnya. Ia pun dikucilkan, bahkan diperlakukan seperti bukan orang Islam. Sampai-sampai Rasulullah SAW memerintahkannya untuk berpisah dengan istrinya. Setelah 50 hari berselang, turunlah wahyu pada Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menerima taubat Ka'ab dan dua orang lainnya. Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar telah menerima taubat Nabi, orang-orang Muhajirin dan Ansor yang mengikutinya dalam saat-saat sulit setelah hingga saja hati mereka bermasalah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menerima taubat mereka dan taubat 3 orang yang mangkir dari jihad sampai-sampai mereka merasa sumpek dan menderita. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekian dan terima kasih atas perhatian dari kalian terhadap materi yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini berkaitan tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin diri dan kepribadian, mampu memberikan kita kesadaran dan memotivasi kita untuk bisa berperilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.